Assalamualaikum Sobat Yati. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh setiap negara. Di antaranya adalah sistem demokrasi. Kata demokrasi bukanlah hal yang asing di telinga kita, terlebih lagi Indonesia sendiri menganut sistem ini. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Dalam Islam sendiri, kita punya sistem dalam menjalankan pemerintahan yang dikenal dengan konsep syura. Lalu, apakah demokrasi dan syura sama? Bagaimana ulama tafsir melihat dua istilah ini? Inilah presentasi kami dengan judul konsep demokrasi dan syura dalam Al-Quran, analisis tafsir ayat-ayat syura. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ayat di atas berisi petunjuk tentang cara menjalin hubungan antara suami dan istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak dan lain-lain. Ayat di atas memberikan petunjuk kepada suami istri agar dalam menyelesaikan urusan rumah tangga ditempuh dengan jalan musyawarah. Musyawarah atau syura inilah yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Kemiripan antara syura dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip, di antaranya keadilan al-adalah, persamaan al-musawwah, kemerdekaan al-huriyah, musyawarah asy-syura, dan pertanggungjawaban al-mas'uliyah. Dari kesamaan prinsip-prinsip inilah, lantas ada sebagian intelektual muslim yang berpendapat bahwa demokrasi identik dengan syura. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Menurut Quraish Shihab, dari segi redaksi, ayat di atas berisi pesan untuk Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap muslim, khususnya pemimpin, agar selalu menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah atau syura yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Perintah untuk bermusyawarah yang terdapat dalam ayat di atas turun setelah terjadi peristiwa menyedihkan dalam perang Uhud. Ketika itu menjelang pertempuran, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari Mekkah untuk menyerang Madinah. Rasulullah SAW sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak Rasulullah SAW dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan.
Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar 70 orang sahabat. Dengan memperhatikan asbab an-nuzul di atas, tergambar jelas pesan inti daripada Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini berisi pesan kepada Rasulullah secara khusus dan umat Islam secara umum untuk mempertahankan dan membudayakan musyawarah. Walaupun terkadang pendapat mayoritas tersebut tidak selamanya benar dan tepat, namun demikian kekeliruan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang bersifat individual. Dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini berisi pujian kepada kelompok Ansor yang membela Nabi Muhammad dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Walaupun kitab ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal. Ini sekaligus menegaskan bahwa kedudukan syura sangat strategis dalam mengidentifikasi karakter orang-orang yang beriman. Sebagaimana terdeskripsi dalam ayat Al-Quran di atas, dalam ungkapan lain dapat disebutkan betapa antara keimanan seseorang dengan kesediaan dalam bermusyawarah berjalan paralel. Secara tekstual memang tidak banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang syura atau musyawarah yang menjadi landasan perkembangan sistem demokrasi modern. Terhitung hanya 3 ayat yang secara jelas menyebut kata asy-syura yang secara tersirat berisi. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi dalam Islam memiliki akar yang dalam, terutama melalui konsep syura yang dianggap sebagai padanan dari demokrasi dalam konteks barat. Syura merupakan prinsip musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk yang relevan dengan konsep demokrasi, meskipun istilah demokrasi tidak secara langsung disebutkan. Misalnya dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, persamaan, amanah, kebebasan, dan prinsip-prinsip lain yang menjadi pijakan utama dalam sistem demokrasi. Munasabah antara beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 233, Ali Imran ayat 159, dan Asy-Syu'ara ayat 38 memberikan gambaran yang konsisten tentang pentingnya musyawarah, kelembutan, dan pengambilan keputusan yang adil dalam kerangka nilai-nilai Islam. Inti penafsiran Al-Baqarah ayat 233 mencakup urgensi musyawarah dalam memutuskan masalah rumah tangga. Jadi walaupun menyangkut masalah rumah tangga, jalan musyawarah dan bersikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi. Sedangkan Quran Surah Ali Imran ayat 159 berisi pesan untuk Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap muslim, khususnya pemimpin, agar selalu menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah atau syura yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Al-Quran, demokrasi tidaklah menjadi konsep yang terpisah atau bertentangan dengan Islam, tetapi lebih merupakan implementasi dari nilai-nilai yang telah diajarkan dalam Islam, terutama dalam konteks musyawarah, keadilan, dan kelembutan dalam pengambilan keputusan.